Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wicitra Wilia Sarjana Sains, calon guru penggerak Angkatan 5, asal SMP Negeri 4 Ogodoide, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan eksplorasi konsep tentang refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam pemikirannya tentang pendidikan, berarti guru memiliki fungsi esensial sebagai penuntun. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Sedangkan anak-anak itu seperti benih tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam pemberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Hal ini sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarsa Sung Tulada, Imadia Mangun Karsa, Tuturi Handayani. Ingarsa Sung Tulada artinya di depan memberi teladan. Dalam konteks pembelajaran, seorang guru berperan sebagai mentor yang mentransfer pengetahuan kepada anak didik. Imadia Mangun Karsa artinya di tengah memberi bimbingan, guru menerapkan komunikasi yang asertif kepada peserta didik dan menjadi pendengar yang baik. Tuturi Handayani artinya di belakang memberi dorongan. Dalam konteks ini, guru juga harus mampu memberi dorongan dan membangkitkan motivasi intrinsik kepada peserta didik dengan mengikuti dan memberi dorongan moral serta kekuatan dari belakang. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa seorang guru harus menghamba kepada murid, yang berarti memberikan pelayanan yang optimal bagi tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan segala hal yang mendukung dalam memfasilitasi dan memotivasi proses anak membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad 20. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki 2 musim serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan memiliki keberagaman dalam memaknai
dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara pendidik menuntun pada murid. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Selanjutnya, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menghasilkan karya. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Budi pekerti akan melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan memerdekakan dirinya sendiri serta memerdekakan orang lain. Demikian penjelasan saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pandangan saya tentang diri saya sebagai pembelajar atau sebagai guru jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai guru, saya akan mendiagnosis potensi peserta didik saya, mengembangkan potensi diri saya menjadi lebih kreatif, memahami bahwa setiap anak memiliki keunikan, menuntut perkembangan budi pekerti anak didik menjadi lebih baik, dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Sedangkan pandangan saya tentang diri saya sebagai pembelajar atau murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan terus belajar untuk mengembangkan potensi diri dan mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan kearifan budaya lokal. Demikianlah pandangan saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara serta pandangan saya tentang diri saya jika saya menjadi pembelajar dan pembelajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.